Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kita kabar baik semuanya di siang hari ini. Baiklah, sebelum kita ke absensi, silahkan yang mau memimpin doanya siapa? Saya, Pak. Silahkan dipimpin dulu doanya. Siap. Belajar dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Karima Kurotulaini. Karima, izin kemana? Ya, baiklah anak-anak, dari jumlah 21 ada yang 3 orang yang sakit. Kita doakan ada 1 orang yang sakit, 2 orang izin, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Ya, yang izin kita doakan urusannya mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin. Oke anak-anak, di siang hari ini Bapak akan menerangkan, akan membahas kembali tentang masih dalam pembahasan yaitu mengenai ketenagakerjaan ya. Tapi sebelumnya kemarin di pertemuan pertama, sekarang adalah pertemuan kedua. Di pertemuan pertama itu sudah dibahas sedikit mengenai apa itu ketenagakerjaan, aturannya seperti apa dalam ketenagakerjaan, dasar hukumnya apa dalam ketenagakerjaan. Mungkin di antara kalian masih ada yang tahu dasar hukum saja, dasar hukum dari ketenagakerjaan. Ada yang tahu? Ya, Sinta, Santi. Sinta, silakan Sinta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, di situ tertera tentang ketenagakerjaan, di mana ketenagakerjaan itu ada berapa? Ada 3 yang dibahas dalam materi ketenagakerjaan ya. 1, ada yang tahu? Tenaga kerja. Yang kedua sebelah sini, ada yang tahu? 1 tenaga kerja, ada lagi? Angkatan kerja, 1 lagi? Kesel. Nah, baiklah kita teruskan lagi untuk materi yang selanjutnya mengenai seperti apa ketenagakerjaan itu. Baik, sedikit mengenai ketenagakerjaan ya. Kemarin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 bahwa yang disebut ketenagakerjaan adalah di mana kondisi orang berada dalam usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Ya, nah baik orang itu sedang bekerja maupun lagi mencari kerja. Ada yang tahu usia penduduk usia kerja itu dari usia berapa sampai berapa? 15 sampai 65. Ada pengecualian enggak? Ada apa itu pengecualiannya? Coba Bapak minta yang sebelah sini, pengecualiannya apa? Pengecualiannya apa? Orang itu kan penduduk ya, penduduk angkatan kerja itu adalah penduduk yang usianya 14 sampai 64 tahun atau ada yang bilang 15 sampai 65 tahun. Ada pengecualiannya tidak? Ada yang tahu? Ada pengecualiannya? Ada? Yaitu pelajar dan mahasiswa. Kan kemarin udah ya, makanya tolong di rumah dibaca-baca kembali, literasinya lebih ditingkatkan ya. Nah, baik. Nah, tujuan daripada ketenaga kerja itu adalah supaya kalian sebagai generasi penerus, sebagai calon tenaga kerja ya. Nah, calon tenaga kerja, apa itu tujuannya? Mempersiapkan para pekerja yang siap kerja atau handal. Nah, seperti itu.
Lalu di situ ada di dalam ketenaga kerjaan itu tadi yang disebutkan oleh Sinta ada 3. Yang pertama adalah tenaga kerja, yaitu adalah usia produktif 14 sampai 65 tahun yang mampu melakukan pekerjaan atau orang yang sedang bekerja. Lalu yang kedua adalah angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Bagian dari tenaga kerja yang aktif bekerja atau sedang dalam mencari pekerjaan. Jadi sekali lagi yang namanya angkatan kerja itu adalah seperti kalian kelas 11 tuh kan, baik program MIPA maupun program sosial, tetap kalian itu disebut angkatan kelas 11. Apa bedanya dengan angkatan kerja? Sama, angkatan kerja itu adalah usia yang produktif, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Lalu lalu ada non angkatan kerja. Non angkatan kerja itu adalah masyarakat atau individu yang tidak aktif mencari pekerjaan. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar dan anak di bawah umur yang tadi Bapak katakan kepada kalian, ada pengecualian di antara usia produktif, rentang antara 14 sampai 65 tahun itu ya. Nah, seperti itu. Itu namanya non angkatan kerja. Dan yang terakhir itu ada kesempatan kerja. Tuh, kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja ya. Jadi kesempatan kerja sekali lagi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Lalu di sini ada faktor penentu. Nah, faktor penentu dari kesempatan kerja ada pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan ada teknologi. Nah, jadi sekali lagi sedikit Bapak gambarkan bahwa yang namanya faktor penentu dari kesempatan kerja itu antara lain 1 pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu ada kebijakan pemerintah dan alih teknologi. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sekarang di dalam angkatan kerja, itu ada yang disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pak, tingkat partisipasi angkatan kerja itu apa? Nah, jadi ini adalah bisa dijadikan salah satu penelitian kecil kalian suatu saat nanti di rumah. Ya, saya mau lihat Pak. Nah, kita dari yang kecil dulu gitu ya. Dari yang kecil dulu. Kampung saya itu contohnya ada berapa juta, ada berapa ratus, ada berapa ribu. Lalu yang bekerjanya berapa orang, yang tidak bekerjanya berapa orang. Nah, dan itu kan kamu bisa dijadikan sebuah penelitian. Nah, di dalam angkatan kerja yang ingat sekali lagi, angkatan kerja itu apa? Ingat sekali lagi yang namanya angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja. Ada yang tahu angkatan kerja tadi apa? Orang yang bekerja. Ya, lalu Widya, angkatan kerja itu seperti apa? Orang yang usianya 15 sampai 65 tahun masuk usia produktif. Ya, yang terkategorikan usia produktif. Jadi di sini tingkat partisipasi angkatan kerja itu seperti apa? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini ada TPAK, disingkat adalah TPAK adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Nah, contoh indikator ini merupakan persentase dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah usia kerja. Jadi rumusnya bagaimana mencari TPAK, yaitu jumlah angkatan kerja atau JAK dibagi JPU UK dikali 100. Coba buka bukunya, Bapak akan kasih sedikit tes. Tes saja ya, coba dibuka di sedikit. Nah, sedikit mengenai tenaga kerja ya. Coba ditulis saja di dalam kertas sedikit, dalam kertas kalian. Contoh ya. Nah,
Diketahui jumlah angkatan kerjanya itu adalah 20 juta jiwa. 20 juta. Nah, lalu angkatan kerjanya 12 juta jiwa. Ini sedikit tes saja supaya kamu bisa menerapkan ke sini. Ya. Jumlah penduduk usia kerjanya senilai 20 juta jiwa. Angkatan kerjanya 12 juta jiwa. Lalu 10 juta jiwa adalah angkatan 12 juta jiwa, sekali lagi 12 juta jiwa jumlah angkatan kerja, 20 juta jiwa itu adalah jumlah penduduk usia kerja. Hitunglah tingkat partisipasi angkatan kerjanya berapa. Silahkan dihitung. Jadi jumlah angkatan kerjanya sekali lagi 12 juta jiwa. Jumlah penduduk usia kerjanya 20 juta jiwa. Berapa TPAK-nya? Berapa? Ya, silahkan. Berapa? Berapa persen? 60. Berapa persen? Ya, berapa persen? 60%. Jadi 12 juta jiwa dibagi 20 juta jiwa dikali 100% sama dengan, maka diketahui tingkat partisipasi angkatan kerjanya adalah senilai 60%. Tuh, baik. Nah, itu yang disebut dengan sedikit mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja. Selain daripada tingkat partisipasi angkatan kerja, nah jadi kalau jumlahnya sudah diketahui berapa persen tingkat partisipasi angkatan kerja, maka kembali kepada rasio ketergantungan. Nah, di sini ada rasio ketergantungan. Apa itu rasio ketergantungan? Nah, rasio ketergantungan itu adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif, yaitu anak-anak dan lanjut usia, dengan penduduk yang produktif. Jadi yang disebut dengan ketergantungan atau rasio RK ya, rasio ketergantungan itu adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif, anak-anak dan lansia ya. Nah, dibanding dengan penduduk yang produktif. Ya, bagaimana rumusnya? Sama seperti ini, seperti definisinya. Jumlah penduduk tidak produktif dibagi jumlah penduduk yang produktif dikali 100%. Maka semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban penduduk yang produktif. Jadi menanggung. Jadi orang yang produktif itu menanggung kepada orang yang tidak produktif. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan sebelum Bapak lanjutkan kepada materi yang lainnya atau kepada kita hari ini akan kerja kelompok dulu ya. Nah, ada yang ditanyakan, silahkan sebelum dilanjut. Silahkan, acung tangan, ada? Silahkan. Ada tidak? Cukup bisa dipahami. Oke, dilanjut ya. Nah, di dalam selain daripada ketenagakerjaan juga ada istilahnya, ini masih berkaitan dalam ketenagakerjaan, ada yang disebut dengan pengangguran. Nah, coba sebelum Bapak jelaskan lebih detail, ada yang tahu nggak apa itu pengangguran? Pengangguran, pernah dengar pengangguran? Pernah. Kalian pengangguran bukan? Pengangguran ya, tapi pengangguran yang pengecualian. Kenapa disebut pengecualian?
Karena masih dalam tahap pelajar atau usia pelajar. Baik. Nah, di sini menurut kalian, bahasa kalian, apa yang disebut dengan pengangguran? Orang yang Ya, Munim dulu. Munim apa? orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Betul. Ada lagi, Santi. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Oke, betul. Ada lagi. Nah, apa penyebab daripada pengangguran? Ada yang tahu penyebab daripada pengangguran apa? Saya tidak bekerja pada saat sekolah. Nah, pada saat sekolah tinggi. Nah, apa penyebabnya? Contohnya saya nih sekolah tinggi nih. Ya, tapi saya tidak bekerja gitu ya. Nah, ini kan sering terjadi ya kasus seperti ini. Nah, kenapa dia tidak bekerja padahal dia sekolah tinggi? Tidak ada keinginan, Terus? tidak ada keinginan, Ya, terus apa lagi? Malas mencari pekerjaan. Mas mencari pekerjaan, ada lagi? tidak ingin berusaha, Tidak ingin berusaha, ada lagi? Tidak. Nah, salah satunya adalah tidak adanya kecocokan di antara kualifikasi pendidikan dengan pekerjaan. Bukan dia tidak mau bekerja, tetapi dia mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan keahlian dan kualifikasi pendidikan yang dia punyai ya, seperti itu. Baiklah. Nah, di sini pengangguran. Jadi pengangguran itu adalah di mana angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, sama sebenarnya seperti kalian tadi ya. Jadi angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini ada 4. Nah, dari sekian banyak ada 4 jenis pengangguran. Nah, saya masuk kemana nih? Orang tua saya masuk kemana? Tetangga saya masuk kemana? Saudara saya masuk kemana? Nah, di sini kalian akan mengetahui tentang jenis-jenis pengangguran. 23 kurangi 3 ada 20 orang ya. 20 orang, silahkan kalian membagi 3 kelompok. Nah, kemarin itu kan waktu minggu yang kemarin Bapak sudah membuat, kalian kan disuruh membuat soal ya. Dan soalnya Bapak alhamdulillah sudah dibuatkan untuk kuis hari ini. Mau kuis? Mau ya. Nah, untuk dibuatkan kuis hari ini, kemarin itu kan dibuat 3 kelompok. Kelompok apa? APBN. Yang pertama kelompok apa? APBN, Mana kelompok APBN, Acung? Yang kedua kelompok apa? APBD. Yang ketiga kelompok? Baiklah, sekarang Bapak kasih amplop di sini. Karena Bapak hanya menerima soft filenya kemarin ya, silahkan sekarang untuk hard filenya, silahkan kalian baca-baca dulu ya. Nah, yang kalian telah buat kemarin. Kalau Bapak sudah menyiapkan dari 3 hari yang lalu ya, sudah disiapkan karena sudah ada dari kalian soal-soalannya. Baiklah, untuk kelompok APBN kemarin itu kan dikasihkan kepada kelompok APBD ya. Nah, untuk kelompok APBD dikasihkan kepada kelompok APBS, dan APBS sendiri yaitu mendapatkan kelompok dari APBN. Jadi saling tukar ya. Baik, silahkan kalian untuk berdiskusi dulu sebentar ya. Berdiskusi dulu sebentar. Caranya bagaimana? Caranya adalah nanti begitu Bapak panggil kelompok APBN ke sini dulu. Ya, ada 7 orang maju ke sini. Ya, 7 orang maju ke sini. Nanti di sini Bapak sudah menyiapkan kuis. Kuisnya itu ada 2. Yang pertama itu adalah kemarin itu kan kalian buat berapa soal? 4 soal ya. Nah, yang 2 soal itu kuis acak, dan yang satu lagi kuis rumpang ya. Jadi ada dua macam kuis, 4 soal. Nah, seperti itu. Silakan kalian untuk berdiskusi dulu. Bapak kemarin sudah sudah dikasih soalannya. Silakan untuk kelompok yang satu mana? Kelompok APBN.
Ya, silakan untuk berkelompok dulu. Kelompok APBD. Ya, kelompok APBS. Ya, silakan untuk berdiskusi dulu. APBN atau APBS dulu? APBN dulu. APBN ya, baiklah. Nah, kuisnya adalah, sekali lagi untuk kuisnya silahkan ada 4 soal yang kalian harus tebak ya. Nah, kuisnya adalah kuis cerdas tangkas ekonomi namanya ya. Jadi kuisnya adalah kuis cerdas tangkas ekonomi. Bagaimana kalian menjawab secara cerdas, tangkas, dan tepat? Silakan untuk maju ke depan kelompok APBN. Baik, dari sana 11, boleh dari sini. Nah, nanti caranya adalah, nah, baik, Bapak kasih dulu caranya ya. Nah, silakan di sini. Nah, kasih dulu caranya. Nanti contoh ini Yulis dulu. Nih, seperti contohnya 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10 contohnya ya. Nah, jadi Bapak itu di sini tidak lepas daripada pertanyaan-pertanyaan yang kalian tempo hari Bapak ke Bapak dikirimkan. Bapak formulasikan menjadi sebuah kuis daripada pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal yang telah dibuat oleh kalian. Contoh ini, contoh contoh satu saja. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berarti jawabannya kan ada 1 dan 0 gitu ya. Berarti nanti contohnya Yulis menjawab 5. Nanti salah kan? Nah, yang betul itu adalah 1 dan 0. Nanti aturannya masuk lagi seperti ke situ. Ya, nah seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, dimulai ya. Kita mulai. Nah, kita mulai. Baik, perhatikan pertanyaannya. Jika suatu negara memiliki populasi usia kerja sebesar 100 juta orang dan angkatan kerjanya berjumlah 65 juta orang, berapa persen tingkat partisipasi angkatan kerja negara tersebut? Sebanyak 2 angka. Boleh kalian untuk, ini adalah pertanyaan yang dibuat oleh kelompok APBD ya. Kelompok APBD ya, betul? Oke. Jika suatu negara memiliki populasi usia kerja sebesar 100 juta orang dan angkatan kerjanya berjumlah 65 juta orang, berapa persen tingkat partisipasi angkatan kerjanya? Baik. Sebutkan kondisi. Nah, ini adalah acak. Di sini sudah ada jawabannya. Mohon untuk diperhatikan untuk kelompok APBD dan APBS juga, di situ sudah ada jawabannya, tetapi di situ masih acak gitu ya. Nah, ini adalah bukan tebak kata ya, ini adalah acak kata. Sebutkan kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan meskipun sudah berusaha mencari apa? Ya, nah oke. Silakan mulai dari Yulis Tiasani dulu. Huruf yang pertama apa? P. Oke, P. Ya, betul. Ya, lalu yang kedua? E. Apa? E. Kesini lihatnya. E. Apakah ada E? Ya, ketiga. N. Apa? N. N. Oke.
Betulkah N ada? Oke, betul. Lalu ada G. Ya, tepuk tangan dong temennya. Nah, betul nggak? G ada di situ. Ada. Lalu? Ya, silahkan. Ada di situ. Betul. Lalu? N. Ya, N. Ada di situ N. Oke, terus? G. G. Apakah G ada? Betul. Lalu? G lagi. Apakah G masih bisa? Betul. Lalu O. Ya. R. R atau N? R. Ya. Apakah R ada? Oke, lalu A. Satu lagi, yaitu N. Jadi sebutkan kondisi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan atau sudah berusaha mencari pekerjaan disebut pengangguran. Oke, satu apa namanya? Tadi yang pertama itu nilainya berapa? 0 ya. Yang kedua, betul nggak yang kedua tadi? 80 juta orang. Berapa juta jumlah penduduk non produktif di wilayah tersebut? Mulai dari Alea dulu ya, Ale. Ya, silakan Alea. Berapa persen? 3. Apakah ada 3? Kita lihat. Petot. Nah, tidak ada. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Gimana yang salahnya tadi gimana? Gimana? Yang kencang, ya. Oke, biar nambah semangat. Baik. Silpa? 5. Apakah 5? Angka keberuntungan Silpa? Tetot. Nah, oke. Fitri, ya silakan Fitri. 1. Apakah 1 betul angka keberuntungannya? Tetot. Nah, silakan Santi. 2. Tetut. Nah, oke, silakan Haikal. 0. 0 aja. Tetut. Nah, itu silakan Munim. Oke, tepuk tangan silakan. Terima kasih kepada grup. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih kepada grup APBS yang APBS ya barusan ya. Terakhir kelompok APBS yang telah menjawab kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan. Ya, harapannya adalah supaya kamu bukan hanya membaca saja, tetapi hal ini harus kalian sudah pahami. Ya, harus sudah pahami di luar kepala. Ya, harus sudah bisa, harus sudah pahami. Sehingga untuk materi yang akan datang selanjutnya yaitu masih di dalam ketenagakerjaan, yaitu tentang karena yang hal yang pengangguran juga belum selesai ya, yaitu masalah bagaimana cara mengatasi pengangguran itu belum selesai ya. Oke anak-anak, mungkin untuk perjumpaan kali ini yaitu tentang pengangguran Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pulang, sebelum pulang silakan kalian untuk memimpin doa dulu. Silakan, siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Apip untuk dipimpin doa. Duduk siap. Sebelum pulang, baca dan mati mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian untuk meninggalkan kelas.
Salaman dulu.